Kita semua pasti sepakat bahwa korupsi adalah salah satu masalah terbesar yang bisa menggerogoti ketahanan sebuah negara dari dalam. Korupsi bisa menghancurkan semua sendi-sendi kehidupan bernegara. Kebayang nggak kalau kasus korupsi terjadi di sebuah institusi negara yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga hukum dan menangkap para penjahat dan koruptor? Jangan dibayangkan dulu ya, karena kita akan bahas di video ini ya sob. Assalamualaikum Sobat Ini Suara TV. Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat untuk mencari rezeki yang halal dan barokah buat keluarga kalian. Kita semua pasti tahu apa yang sedang terjadi di institusi kepolisian negara kita. Banyak kasus-kasus yang membuatnya terpuruk di mata warganya, seperti kasus salah tangkap, bandar narkoboy, suap menyuap, menyalahgunakan wewenang, dan sebagainya. Tapi menurut Bapak Sigit, Kapolri kesayangan kita, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap polisi masih 90%. Kalau menurut Mimin sih harusnya 1500% Pak, biar banyak sekalian. Di seluruh dunia, yang namanya institusi kepolisian pasti mendapatkan sorotan dari warga dan masyarakat. Karena memang tugas mereka langsung bersentuhan dengan kehidupan masyarakat. Tapi penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan kasus-kasus yang sudah disebutkan di atas memang tidak bisa ditoleransi ya sob. Tetap saja itu salah dan harus diperbaiki. Kalian percaya nggak? Di belahan dunia yang lain, pemimpinnya berani mengambil langkah tegas untuk memberantas korupsi di institusi kepolisiannya. Mereka tidak segan-segan memecat para petinggi polisi yang terbukti korup dan nakal. Para pemimpin-pemimpin itu berani mengambil tindakan yang ekstrim demi menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan di bawah kepemimpinan. Tapi sebelum lanjut, silakan tekan subscribe dan tanda loncengnya agar channel ini bisa berkembang dan dapat terus memberikan info-info yang tak kalah menariknya. Berikut ini adalah 5 pemimpin negara yang dengan tegas memecat petinggi polisinya yang korup dan merekonstruksi ulang institusi kepolisiannya. Siapa saja mereka? Yuk, kita bahas ya sob. Pertama, Mikhail Saakashvili, Presiden Georgia. Presiden Georgia sejak 2004 ini membuat langkah berani di tahun pertamanya dengan memecat seluruh personel polisi lalu lintasnya sekitar 30.000 orang. Kebijakan ini diambil setelah upaya menaikkan gaji polisi dan mengurangi korupsi tidak berhasil. Mikhail kemudian merekrut orang-orang baru dan memberikan mereka pelatihan yang baik serta fasilitas yang lengkap. Hasilnya, kepercayaan masyarakat terhadap polisi meningkat signifikan. Kedua, Jacob Zuma, Presiden Afrika Selatan. Pada tahun 2012, Jacob Zuma memecat Kepala Kepolisian Jenderal Beki Cele karena dugaan korupsi dalam perjanjian properti. Beki dituding menyewa gedung kepolisian dengan harga jauh di atas standar. Tindakan tegas Zuma ini menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi di jajaran kepolisian. Beki kemudian digantikan oleh Mangwasi Piega, perempuan pertama yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian di Afrika Selatan. Ketiga, Ollanta Humala, Presiden Peru. Keberanian presiden ini sangat luar biasa. Dia memecat 2/3 petinggi kepolisian pada tahun 2011 untuk mengatasi korupsi. Sebanyak 30 dari 45 petinggi polisi, termasuk Kepala Kepolisian dan Kepala Satuan Pemberantasan Narkoba, dipaksa pensiun dini karena dugaan menerima suap dari penyelundup narkoba. Meskipun tindakan ini menuai kritik karena dianggap tergesa-gesa, Humala tetap tegas dalam menjalankan janjinya untuk memberantas korupsi. Keempat, Alvaro Colom, ex-presiden Guatemala. Alvaro Colom yang menjabat hingga Januari 2012 dikenal tegas dalam menghadapi korupsi. Ia memecat Kepala Kepolisian dan asistennya karena menggelapkan barang bukti kokain seberat 118 kg. Selain itu, Alvaro juga memecat Mendagri keempatnya, serta Kepala Kepolisian Guatemala keempatnya atas kasus korupsi dan penyelundupan narkoba. Alvaro berkomitmen kuat dalam melawan narkoba dan korupsi yang merajalela di kepolisian. Kelima, Vladimir Putin, Presiden Rusia. Presiden Rusia ini memecat Kepala Deputi Komite Investigasi Moskow, Ivan Glukov, pada tahun 2012 karena menyalahgunakan kekuasaan. Meskipun alasan pemecatan tidak jelas, salah satu deputi Glukov, Nelly Dmitrieva, ditahan karena menerima suap sebesar $3 juta US untuk menutup kasus 2 pengusaha. Putin menggantikan Glukov dengan Mayor Jenderal Vladimir Morozov. Ini jelas menunjukkan bahwa ia tidak mentolerir korupsi di dalam jajaran kepolisian Rusia. Bukan siapa kita, hancurkan lawanmu di medan agak.
Itulah kelima pemimpin negara yang berani menunjukkan pada dunia bahwa ketegasan dalam memberantas korupsi di tubuh kepolisian bisa mengembalikan kepercayaan publik dan menciptakan sistem yang lebih bersih dan efisien. Langkah-langkah mereka menjadi inspirasi bahwa integritas dan keberanian dalam kepemimpinan sangat penting untuk kemajuan negara. Semoga bisa dicontoh negara kita ya, Sob. Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah negara kita akan melakukan hal sama? Silahkan ketik di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, silakan like dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin berbagi dengan yang lain, silakan share di sosmed kalian. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum.